Good morning friends. Bertemu lagi hari ini dengan Miss Oka. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Jangan lupa siapkan buku kalian dan alat tulis kalian ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman tarian daerah. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, tarian ini nama tariannya adalah tari kecak, berasal dari Bali, daerah provinsi Bali. Lalu tarian berikutnya adalah tari merak yang berasal dari daerah Jawa Barat. Tarian selanjutnya adalah seperti ini yang teman-teman lihat. Ini bernama tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Lalu yang terakhir yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu adalah tari saman, berasal dari provinsi Nat atau Nangro Aceh Darussalam. Nah, tari saman ini mengandung nilai kekompakan dan juga kebersamaan. Bayangkan apabila salah satu penari melakukan kesalahan saat melakukan gerakan tarian saman, pasti tari saman tersebut terlihat kurang bagus. Makanya tari saman ini cocok dijadikan contoh persatuan dan kesatuan. Lalu apa sih persatuan dan kesatuan itu? Mari kita analogikan terlebih dahulu ya dengan analogi satu lidi. Jika kita hanya punya satu lidi saja, maka pastinya akan mudah dipatahkan. Tetapi apabila disatukan, lidi-lidi tersebut disatukan menjadi satu, maka akan menjadi kuat dan susah dipatahkan. Bayangkan juga apabila teman-teman menggunakan satu lidi saja untuk menyapu, pasti akan kesulitan ya, susah. Tetapi apabila lidi-lidi tersebut dijadikan satu menjadi sapu lidi, maka menyapu akan lebih cepat dan lebih bersih. Nah, persatuan artinya kumpulan bagian-bagian yang disatukan. Contohnya tadi ya, yang analogi sapu lidi, masing-masing lidi kemudian dijadikan menjadi satu, itu yang disebut dengan persatuan. Nah, persatuan ini mengutamakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Yunan, Tiongkok Selatan, yang masuk ke Indonesia ke wilayah NKRI pada 2000 tahun sebelum Masehi hingga 500 tahun sebelum Masehi. Apa ya alasannya mendasari mereka kok pindah dari Yunan menuju ke Nusantara? Alasannya adalah karena mereka terdesak bangsa lain yang lebih kuat, lalu tempat tinggal asalnya tidak lagi dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan. Mereka menuju ke Nusantara terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama yang masuk ke Nusantara tahun 2000 hingga 5000 sebelum Masehi disebut dengan Proto Melayu atau Melayu Tua. Mereka masuk melalui 2 tempat. Yang pertama mereka dari Yunan, kemudian ke Filipina, lalu menuju ke Indonesia Timur, yaitu Sulawesi Barat, Maluku, Papua. Lalu gelombang yang kedua, mereka dari Yunan masuk melalui Malaysia, kemudian menuju ke Pulau Jawa, Sumatera, lalu Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain yang ada di bagian barat. Gelombang yang kedua disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Mereka masuk di era tahun 500 sebelum Masehi. Mereka masuk dari Asia, dari Yunan, lalu menuju ke Thailand, lalu ke Malaysia Barat, lalu menuju ke kepulauan lain di Indonesia. Nah, induk suku bangsa di Indonesia. Kita akan belajar tentang induk-induk suku bangsa di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, suku bangsa di Indonesia ada banyak sekali. Dari suku Gayo, Aceh, suku Palembang, suku Jawa, suku Minang,
suku Tengger, suku Samin, suku Baduy, Betawi, suku Minahasa, suku Toraja, suku Dani, banyak sekali di Indonesia. Nah, sebenarnya suku-suku bangsa tersebut merujuk pada tiga induk utama suku bangsa di Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa Negrito. Suku bangsa Negrito ini terdapat di Afrika Tengah dan Semenanjung Melayu yang kita sebut dengan orang Semang. Ciri suku bangsa Negrito sama dengan orang Tapiro di Papua, yaitu kulitnya hitam, rambutnya keriting, serta tubuh yang pendek. Nah, kita lihat ya gambarnya seperti ini. Rambutnya hitam, rambutnya keriting, kulitnya hitam, tubuhnya juga lebih pendek. Yang kedua adalah suku bangsa Widoid. Suku bangsa Widoid ini ada di suku Kubu di Jambi, lalu suku Gayo di Aceh, suku Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan suku Toala di Sulawesi. Ciri-ciri suku bangsa Widoid ini bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak bertubuh pendek, lalu kulitnya sawo matang dan rambutnya hitam. Nah, seperti ini ya, seperti orang Melayu seperti pada umumnya. Lalu induk yang ketiga adalah suku bangsa Melayu. Nah, suku bangsa Melayu pun digolongkan menjadi dua. Yang pertama, golongan Melayu tua, yaitu suku Dayak di Kalimantan, lalu suku Toraja di Sulawesi Selatan, lalu suku Batak di Danau Toba. Nah, mereka kulitnya putih-putih ya. Lalu yang kedua adalah suku Melayu Muda. Mereka menempati wilayah suku Jawa di Jawa, lalu suku Minang di Sumatera Barat, dan suku Bali di Bali. Nah, orang-orangnya seperti kita ini, seperti ini, kulitnya lebih sawo matang. Kemudian kita akan membicarakan tentang penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Kenapa kok suku bangsa di Indonesia sangat beragam? Yang pertama karena perbedaan ras asal tadi ya. Lalu yang kedua lingkungan geografisnya. Jadi karena ada yang tinggal di daerah pesisir, lalu tinggal di daerah pegunungan. Nah, kemudian perbedaan latar belakang sejarah. Contohnya suku Betawi yang sudah bersentuhan dengan budaya dari berbagai negara, dan ada juga suku Baduy yang tidak terpengaruh oleh budaya dari luar. Lalu adanya juga perbedaan agama dan kepercayaan. Seperti yang kita tahu bahwa suku Bali kental dengan agama Hindunya, lalu suku Minangkabau yang kental dengan suku agama Islamnya. Bagaimana ya cara menghargai keragaman budaya bangsa sehari-hari? Nah, yang pertama adalah kita harus bisa menerima suku bangsa lain dalam kehidupan sehari-hari, walaupun adat istiadatnya berbeda. Lalu juga yang kedua, tidak menjelek-jelekan, tidak menghina atau merendahkan suku bangsa lain. Nah, manfaat yang kita dapatkan dengan saling menghormati keragaman suku bangsa dan budaya adalah: satu, terwujudnya persatuan bangsa. Lalu yang kedua, terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat. Jadi masyarakatnya aman tentram ya. Lalu yang ketiga, tercipta rasa tentram, aman, nyaman, tidak merasa tertekan. Lalu yang keempat, mendorong masyarakat yang berperilaku baik. Jadi orang-orang jadi, wah aku pengen melakukan hal yang baik nih, seperti itu. Lalu yang kelima, memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah dipecah belah. Dengan kita bersatu padu, dengan kita mempererat persatuan dan kesatuan, maka kita tidak akan mudah dipecah belah. Nah, tugas kita hari ini adalah mengerjakan halaman 31 yang ayo jawab, lalu halaman 34 yang ayo mencari tahu, kemudian halaman 37 yang ayo diskusi, lalu halaman 41 yang ayo jawab, dan yang terakhir mengirimkan satu saja foto saat menirukan salah satu gerakan tari saman. Jadi teman-teman nanti menirukan gerakan tari saman lalu minta
orang tua atau kakak atau adik untuk foto gerakan teman-teman lalu mengirimkan di link Google Form yang sudah Miss Oka kirimkan. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. See you besok ya. Jangan lupa tetap rajin belajar, semangat dan selalu happy dan ceria. Dadah.